Amanginang. Shalom. Jemaat HKBP Taman Wisma Asri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah tiba pada perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Perayaan kita kali ini dengan topik kuasa kebangkitan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah, kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita yang telah menyertai kita hingga kita bisa beribadah di perayaan peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita hidup. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus telah bangkit, bersukacitalah sebab kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan naungan maut. Karena itu marilah kita angkat pujian baginya, sebab perbuatannya besar dan tak terbilang. Padamulah pujian dan kemuliaan ya Allah, hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kepadanyalah kita berpengharapan. Nyanyikanlah haleluya, sebab Kristus telah bangkit. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami
supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
kita tiba kepada doa, permohonan, dan janji Allah. Ya Yesus Tuhan kami, yang telah bangkit dan hidup kembali. Engkau telah mengalahkan kematian dan kami pun hiduplah. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu memohon keselamatan daripadamu. Lepaskanlah kami dari penderitaan dan kesusahan kami. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan banyak bangsa di dunia ini. Betapa banyak yang telah meninggal oleh karena pandemi COVID-19 yang mengenai mereka. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan bangsa kami Indonesia yang sampai sekarang masih mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami ini. Masih bertambah jumlah yang sakit dan yang meninggal. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan para medis dan masih tetap setia berjuang untuk merawat yang sakit dan bahkan banyak yang meninggal karena pandemi COVID-19. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan keluarga yang sakit dan yang telah meninggal karena pandemi COVID-19. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan bangsa kami karena pandemi COVID-19 sehingga banyak yang menderita, jatuh miskin, tidak mendapatkan mata pencaharian yang layak, dan berbagai ketakutan yang lain. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami juga mengingat gerejamu yang sampai sekarang masih belum bisa beribadah secara bersama-sama merayakan Paskah karena pandemi COVID-19. Kami rindu kepada persekutuan orang-orang percaya yang Engkau kuduskan. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Ya Tuhan, tolonglah pemimpin kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gerejamu di Indonesia dan di dunia ini, supaya bersatu, saling membantu, dan saling menyokong untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hingga tiba
Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bacaan epistel bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menebus kami dari segala dosa. Ya Allah Bapa, kami berdoa, kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau Tuhan dapat memulihkan keadaan yang saat ini ada di bumi, di seluruh dunia, terlebih dan terkhusus ya Tuhan. Kami meminta dan memohon kepadamu ya Tuhan, dalam bangsa kami Indonesia, penyakit virus corona yang begitu menakutkan kami dan telah banyak yang berkorban hingga kematian. Tuhan, kiranya Tuhan mau menebus dosa kami dengan secara khusus ya Tuhan, tetap menjaga kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, beri kami kesehatan, agar kami mampu menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, pada jemaat-Mu HKBP Taman Wisma Asri, kami sangat rindu ya Tuhan untuk berkumpul, bersekutu dalam bait-Mu ya Tuhan. Tapi karena keadaan, hingga kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu lewat keluarga lepas keluarga. Tapi semua itu ya Tuhan, hanya kebesaran-Mu yang kami puji. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, pemerintahan kami Tuhan,
dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Kiranya Tuhan tetap memberikan yang terbaik agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Begitu juga bagi rakyat Indonesia. Tuhan, COVID-19, virus corona yang terus masih menggeliat dan bertambah, yang sakit. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu, Tuhan berikan kekuatan kepada garda terdepan, para dokter, begitu juga para medis yang tetap kuat, memberikan yang terbaik untuk keselamatan dan memulihkan para yang sakit. Kami yakin Tuhan dan kami percaya semuanya Tuhan akan berikan yang terbaik, terlebih-lebih kepada garda terdepan, agar semua bisa terbebas dan para rakyat yang percaya dan kami para jemaat-Mu Tuhan tetap dalam lindungan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, saat ini juga pemerintah kami telah mengeluarkan peringatan untuk 3 hari ini, tanggal 10, 11, dan 12, agar kami berdiam diri di rumah kami masing-masing. Itu juga Tuhan, suatu ketakutan. Apapun yang terjadi, kami hanya percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih melindungi kami, masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun lewat media elektronik yang bisa kami lakukan melalui kami semua para halado-Mu, untuk tetap memberi kekuatan kepada jemaat-Mu. Tuhan, kasihanilah kami, agar kami tetap yakin dan percaya. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, terlebih-lebih bagi jemaat-Mu semua yang berada di rumah, melakukan kebaktian, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Tuhan telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, mati dan disalibkan di Bukit Golgota, hanya untuk menebus dosa kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersimpuh di hadapan-Mu yang kudus. Kiranya melalui darah-Mu dan bilur-bilur-Mu, kami dapat disembuhkan dan virus corona COVID-19 bisa berlalu dengan cepat dari bumi kami Indonesia, agar kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dan kami dapat bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu di bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, jauhkanlah dari kami terlebih-lebih daripada jemaat-Mu para kekhawatiran, ketakutan akan semua yang ada penyakit sekarang ini. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Kami dapat melakukan yang terbaik, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami orang berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan juga mengampuni kami akan segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu, layak kami memuji dan mengagungkan nama-Mu yang kudus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menebus kami dari dosa. Amin. Kita bernyanyi. Berdasarkan firman-Nya,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah perayaan Paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita sekalian, karena kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kebangkitan kita. Kami sangat bersukacita bisa menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di hari raya Paskah ini. Biarlah kiranya persekutuan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus membawa damai dan membawa sukacita. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia terbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa penyaliban, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa apa yang diberitakan Yesus sebelumnya akan terjadi. Bahkan murid-murid pun tidak ada yang percaya. Mereka bahkan kehilangan sosok yang menjadi pegangan, sosok yang mereka percaya, sosok yang menjadi kekuatan dan harapan bagi mereka. Bahkan perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pun bukan untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Tujuan mereka adalah untuk merempahi tubuh Yesus sebagaimana adat kebiasaan orang Yahudi. Perempuan-perempuan itu bukan karena percaya apa yang pernah mereka dengar yang disampaikan oleh Yesus tentang kebangkitan, tapi mereka datang untuk memberi penghormatan. Mereka datang untuk membawa rempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika mereka sampai di kubur, ada kejadian yang dahsyat. Ada gempa bumi
Dan tiba-tiba dari surga turun seorang malaikat, menggulingkan batu dari kubur, duduk di atasnya dan menyapa perempuan-perempuan yang ketakutan dengan berkata, "Jangan takut." Perkataan yang meneguhkan, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membuat mereka ketakutan karena sungguh mereka tidak pernah menganggap bahwa Yesus yang mati akan bangkit kembali. Mereka ketakutan, bahkan seperti melihat hantu ketika mereka bertemu dengan malaikat itu. Mereka tidak menyangka bahwa malaikat itu akan memberitahukan apa yang sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan oleh Yesus, bahwa Dia yang telah mati telah bangkit dari kubur. Malaikat itu berkata bahwa apa yang terjadi, yang mereka saksikan adalah apa yang sudah disampaikan Yesus sebelumnya kepada mereka. Mereka dikuatkan, diteguhkan dengan berkata, "Pergilah, beritakanlah apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan kepada murid-murid." Perempuan menjadi saksi pertama. Perempuan menjadi pemberita pertama, membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, membawa kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Keterkejutan yang dialami perempuan-perempuan itu juga dialami oleh penjaga-penjaga kubur. Prajurit-prajurit yang berjaga, mereka ketakutan, bahkan mereka seperti orang yang mati karena kejadian yang dahsyat yang diperbuat oleh Tuhan dengan kebangkitan anak kekasih, anak yang dijanjikannya, anak yang menjadi anugerah bagi kita, anak yang diutus untuk menjadi keselamatan bagi kita. Malaikat memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit. Ia pun memerintahkan kepada para wanita, kepada para perempuan-perempuan untuk segera menyampaikan berita tersebut kepada para murid-murid. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Sungguh Yesus telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah berita sukacita bagi kita. Dan bukan hanya bagi kita saja, tapi bagi seluruh dunia. Karena kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang memberikan hidup. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang memberi semangat. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang memberi harapan kepada kita semua. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun kehidupan, bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi saat ini, kebangkitan Yesus menjadi kekuatan bagi kita. Kebangkitan Yesus menjawab banyak hal. Beberapa saya sampaikan. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan perwujudan dan penggenapan rencana agung Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pada hakikatnya manusia akan berakhir pada kematian. Manusia akan menerima akibat penderitaan yang sangat, hukuman kekal, kematian yang mereka alami dalam hidup mereka. Inilah yang digantikan oleh Yesus dengan kematian yang dilaluinya, kematian yang dirasakannya dengan penderitaan yang sangat. Dan setelah itu dia bangkit. Dia menjadi perwujudan janji Allah. Karena Allah tidak menginginkan umat yang diciptakannya itu berakhir pada kematian. Tapi Allah merancang, merencanakan kehidupan dengan mengubah kematian menjadi kehidupan melalui anaknya yang tunggal. Kebangkitan Yesus menjadi perwujudan kematian yang
telah diubah, digenapi menjadi kehidupan. Yang kedua, melalui kebangkitan Yesus, kita bisa mendapatkan jawaban bahwa kebenaran berita yang disampaikannya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus tidak berakhir pada kematian, tapi Yesus bangkit sebagaimana telah diberitakan. Pada hari ketiga setelah kematiannya, dia bangkit. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Dia mengubah maut dan kematian yang seharusnya menjadi akhir dari kehidupan manusia, menjadi kehidupan yang penuh dengan harapan. Inilah kuasa kebangkitan, kuasa yang kita terima sebagai orang yang percaya, kuasa yang kita pestakan, kita rayakan saat ini. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menjawab kekhawatiran dan membungkam segala kesombongan, seperti kesombongan para imam, kesombongan orang banyak karena berhasil mewujudkan apa yang diinginkannya, apa yang menjadi kesukaan hatinya. Kesombongan yang diwujudkan dengan menyiksa, membuat Yesus menderita sampai berakhir di dalam kematian di atas kayu salib. Kesombongan ini dibungkam karena kematian telah diubah menjadi kehidupan. Maut telah dikalahkan, dia bangkit. Semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia berkuasa atas kematian, dia berkuasa atas kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa membusungkan dada. Tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri. Apapun yang dimiliki, kekuasaan sebesar apapun yang dipunyai, karena kuasa yang dimiliki Yesus melebihi kuasa apapun yang dimiliki oleh manusia. Kebangkitan Yesus adalah satu kebenaran. Kebangkitan Yesus membungkam segala kesombongan. Keempat, kebangkitan Yesus merupakan kemenangan terdahsyat, di mana ia keluar sebagai pemenang melawan maut. Kemenangan yang mengubah hubungan manusia dengan Allah yang sempat terputus karena dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa akibat dari dosa adalah penderitaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa akibat dari dosa adalah kematian. Akibat dari dosa adalah keterpisahan kita dari Tuhan. Hubungan kita terputus. Kita bukan lagi gambar Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi gambar Allah itu telah dirusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita harus bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kemenangan bagi kita, kemenangan terdahsyat. Kebangkitan Yesus menjadi kekuatan bagi kita yang mengubah segala penderitaan, mengubah kematian, mengubah perihnya dan sakitnya kehidupan yang seharusnya kita alami menjadi kehidupan yang penuh dengan harapan. Tuhan memperdamaikan kita kembali. Setelah kematiannya, dia bangkit dari kematian, dan di dalam kebangkitannya adalah pendamaian yang dikerjakan Allah bagi kita. Saudara-saudaraku, hari ini semua umat percaya merayakan kemenangan yang besar ini, kemenangan sepanjang sejarah dunia, peristiwa kebangkitan yang telah merubah sejarah. Peristiwa kebangkitan menjadi dasar iman gereja, dasar iman orang-orang yang percaya. Murid-murid Tuhan Yesus telah memperlihatkan
kuasa dari kebangkitan itu dalam kehidupan mereka. Yang tadinya khawatir, cemas, takut, mereka menjadi bersembunyi, tidak berani menampakkan diri, menjadi sosok-sosok yang berani menantang apapun yang mereka hadapi untuk memberitakan kebenaran yang telah mereka saksikan sepanjang hidup mereka ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kebangkitan itu mengubah hidup mereka menjadi saksi-saksi yang bersemangat memberitakan Injil. Bahkan mereka tidak menyayangkan nyawanya sekalipun untuk memberitakan kebenaran Kristus. Melalui peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan itu betul-betul hidup dan menggenapi semua firman-Nya, bahwa tiada yang mustahil bagi kita ketika kita hidup bersama Tuhan. Kita harus menghindari peringatan kebangkitan yang hanya semata seremoni. Kita harus menghindari peringatan kebangkitan yang dangkal. Kita harus membuat peringatan kebangkitan ini sebagai suatu peristiwa bahwa Yesus bangkit untuk kita, bahwa Yesus bangkit memberi kekuatan bagi kita, bahwa Yesus bangkit menjadi harapan dalam hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah motivasi yang mendorong semua umat percaya untuk semangat menjalani kehidupannya. Berita sukacita dari kisah kebangkitan Yesus adalah kekuatan dan pengharapan bagi kita. Perkataannya, jangan takut, perkataan yang meneguhkan, perkataan yang memberi kekuatan, perkataan yang memberi harapan bahwa Tuhan sungguh-sungguh bertindak. Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita, memberikan kita hikmat untuk memahami semua yang terjadi, mengambil jalan keluar yang tepat dan yang benar, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berkat dalam hidup kita, bukan hanya dalam hidup kita, tapi memberkati bagi orang lain. Tuhan telah memperlihatkan kehadirannya melalui kuasa kebangkitan. Tidak ada janjinya yang tidak dia tepati. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat bagi kita, tetapi Yesus sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Maut dan kematian tidak berkuasa lagi. Maut dan kematian tidak menjadi momok yang menakutkan lagi. Maut dan kematian tidak membuat kita menjadi cemas, khawatir dalam hidup ini, karena kuasa kebangkitannya memberikan kepastian. Inilah berita sukacita bagi semua orang percaya, bukan hanya bagi kita, bagi orang Indonesia, bagi seluruh orang di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut menyaksikan iman percaya, karena yang kita miliki adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati, bukan iman yang tidak bergerak, tapi iman yang bergerak, iman yang memberikan semangat, iman yang memberikan kekuatan, iman yang memberikan kepastian. Bersukacitalah karena kebangkitannya membuat maut tidak mampu menahan kebesaran dan kemahakuasaan Allah mewujudkan rencananya yang agung bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi penggenapan janji yang disampaikan kepada murid-murid. Penggenapan janji yang disampaikan kepada kita seluruh umat yang percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, menghadapi kesulitan sendiri, menghadapi pergumulan sendiri.
tapi Tuhan ada bersama dengan kita pada saat suka, pada saat duka, pada saat mudah, pada saat sulit, pada saat apapun Tuhan hadir menyertai hidup kita. Kita menjadi orang yang percaya, orang yang harusnya mempunyai kepastian dalam menjalani hidup, mempunyai kekuatan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, karena Tuhan sungguh-sungguh bangkit. Dia menjadi kekuatan kita, kuasa kebangkitannya membangkitkan semangat kita, kuasa kebangkitannya membangkitkan kekuatan kita, kuasa kebangkitannya membangkitkan ketakutan kita, kuasa kebangkitannya membangkitkan harapan kita kepada hidup yang lebih baik, hidup yang penuh dengan harapan. Di masa-masa terakhir ini kita harus menyadari bahwa masa-masa yang kita hadapi adalah masa-masa yang sulit. Kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Kita tidak perlu takut sekalipun kita harus mengikuti semua yang disarankan pemerintah. Kita harus mendukung program social distancing. Kita harus mendukung untuk tetap menjaga diri, tetap berada di rumah, menjaga jarak kalau kita harus bertemu dengan orang lain, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menjaga kesehatan dengan makanan seimbang. Tapi kembali saya sampaikan bahwa yang paling utama, yang paling terbaik bagi kita bukan semata-mata menjaga diri kita secara lahir, tidak menjaga diri kita secara medis, sekalipun itu sangat penting karena Tuhan memberi kemampuan dan hikmat bagi kita untuk menjaga diri. Yang terutama adalah tetap mengandalkan Tuhan, karena semua yang terjadi, yang kita alami, yang dialami oleh dunia benar-benar diketahui Tuhan, dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita. Kita akan diberkati dengan semua usaha-usaha yang kita lakukan. Tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Tetap tenang supaya hati kita merasakan kesejahteraan dari Tuhan. Tetap tenang, jangan panik, supaya kita bisa melakukan yang terbaik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Pemerintah juga menyarankan kepada kita semua masyarakat Indonesia supaya apa yang kita miliki menjadi berkat juga bagi orang lain. Jangan menahan. Kalau ada yang bisa kita lakukan, mari mengulurkan tangan kepada orang-orang yang sulit, kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Ulurkan tanganmu bagi mereka. Percayalah, Tuhan akan membalaskan setiap kebaikan yang terulur dari orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan juga menginginkan supaya kita di perayaan kebangkitan ini sungguh-sungguh bangkit, seperti yang saya katakan. Bukan hanya seremoni, bukan hanya pesta perayaan, tapi saat ini kita beribadah, kita merasakan peristiwa Tuhan bangkit, kita bergembira, kita bersukacita, kita berbahagia karena Tuhan membangkitkan kita untuk mendapatkan kekuatan yang baru, kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan segala yang buruk, kita harus meninggalkan segala yang jahat, segala dosa. Kita bangkit bersama kebangkitan Tuhan, melakukan segala yang baik. Inilah sesungguhnya makna dari kebangkitan Yesus. Dia membangkitkan kita dari kematian. Itu adalah akibat dosa. Kita membangkitkan kita dari penderitaan. Itu adalah akibat dari kejahatan. Tinggalkan dosa dan segala kejahatan. Bangkit bersama kebangkitan Kristus.
dalam semangat yang baru, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil Kristus. Kebangkitan harus bersifat universal, mencakup seluruh manusia. Kebangkitan harus menjadi kekuatan yang membimbing kita masuk ke dalam seluruh pengajaran Yesus. Kebangkitan harus menjadi keutamaan bagi hidup kita. Kita bangkit bersama kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, dan anak-anak kami yang sangat kami cintai, kami sangat rindu bisa berjumpa. Dengan menyapa Bapak, Ibu, dan anak-anak kami, kerinduan kami terobati. Di Paskah ini, biarlah kita rasakan sukacita bersama, kebahagiaan bersama. Sebagai jemaat HKBP Taman Wisma Asri, kita bersama-sama merasakan berkat Tuhan yang turun melimpah dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kita semua. Tangan Tuhan yang terulur mencukupkan segala kebutuhan kita. Sekalipun kita mengalami masa sulit, jangan takut. Begitu Tuhan menyapa kita, tetap kuat, tetap semangat, tetap produktif sekalipun di rumah, dan tetap melakukan yang terbaik. Atas nama seluruh Parhalado HKBP Taman Wisma Asri, dan juga semua yang melayani pada saat ini, yang mempersiapkan pelayanan pada saat ini, dan juga tim media yang membantu kami. Terimalah salam kami buat seluruh jemaat yang kami kasihi. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami di kebaktian perayaan hari kebangkitan-Mu. Kami mohon biarlah apa yang kami dengar dari firman-Mu memberi kekuatan bagi kami, memberikan pengertian sehingga kami bangkit dalam kehidupan yang baru, bangkit untuk hidup berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dan kita menyerahkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian sebagaimana yang ada dalam acara kita. Maut telah dikalahkan Tuhan Yesus.
Segala penderitaan dan kesusahan kita telah dikalahkan. Jangan lagi kita mencari Yesus yang disalibkan, tetapi segeralah pergi memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Sebagaimana dikatakan malaikat itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bergegaslah, beritakanlah Kristus yang telah bangkit, dan percayalah Kristus akan mendahului kamu. Haleluya, Kristus telah bangkit. Marilah kita bergegas memberitakannya. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Benar, kita tidak boleh takut, sebab kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu Kristuslah menjadi andalan kita di dalam hidup ini, supaya Dia bersama kita dan menyertai kita. Sesudah Yesus pemilihku, aku beroleh iman teguh. Semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada tara kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahir kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan,
dan kami tidak akan takut lagi menghadapi dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa, yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buat hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah diperdamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang Tuhan telah panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup yang kekal karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami berbahagia, kami bersukacita karena kita boleh bersama-sama merayakan Paskah dalam ibadah kita saat ini. Salam kami untuk seluruh jemaat, semua pelayan yang mempersiapkan ibadah saat ini, dan juga tim multimedia yang membantu kami sehingga tersaji acara seperti yang bisa kita saksikan saat ini. Kiranya diberkati Tuhan dan menjadi berkat yang boleh kita pergunakan dalam ibadah bersama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.